Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, channel yang membahas seputar SKB gizi dan kesehatan. Nah, di video kali ini kita akan coba lagi untuk membahas beberapa soal. Tapi sebelumnya, jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Soal pertama. Penanganan gizi pada penderita sindrom nefrotik mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan terapi pasien. Perencanaan gizi yang diberikan juga harus memperhatikan kondisi dan kemampuan fisiologis serta perlu dipantau secara intensif. Tujuan terapi gizi yang utama adalah memberikan makanan sesuai kebutuhan gizi tanpa memberatkan kerja ginjal. Bagaimanakah pemberian diet kepada pasien tersebut? A. Protein tinggi diberikan apabila proteinuria 4+. B. Rendah protein yaitu 0,8 gram per kilogram berat badan. C. Pembatasan kalsium dari susu. D. Asupan protein tinggi untuk memperbaiki jaringan ginjal. E. Protein diberikan cukup 1,5 gram per kilogram berat badan. Nah, baik, sebelum kita mengetahui jawabannya, kita perlu tahu dulu apa yang ditanyakan di soal ini. Jadi, soal ini menanyakan bagaimana pemberian diet kepada pasien yang menderita sindrom nefrotik. Nah, apa itu sindrom nefrotik? Sindrom nefrotik merupakan kondisi abnormal yang ditandai defisiensi albumin dalam darah dan proteinuria masif akibat perubahan permeabilitas atau kerusakan membran nefron dan kapiler glomerulus. Biasanya itu ditandai dengan adanya proteinuria lebih dari 3,5 gram protein per hari, hipoalbuminemia kurang dari 3,5 gram per desiliter, dan juga disertai edem, hiperkoagulasi, dan metabolisme tulang yang abnormal. Nah, syarat diet untuk penderita sindrom nefrotik itu yang pertama, energi cukup yaitu 35 kilokalori. Yang kedua, protein sedang 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan per hari. Diutamakan 50% protein bernilai tinggi karena kita mencegah ginjal bekerja keras sehingga diberikan protein yang bernilai biologis tinggi. Yang ketiga, lemak sedang kurang dari 30% dari total kalori, lemak jenuh kurang 7% dari total lemak, dan kolesterol kurang dari 200 mg per desiliter per hari. Yang keempat, kebutuhan natriumnya dibatasi kurang dari 2 gram per hari untuk membantu mengontrol edem. Nah, yang kelima, penambahan suplemen kalsium dianjurkan tidak lebih dari 2000 mg per hari. Pembatasan fosfor 12 kg per kilogram berat badan per hari, serta pastikan pasien memenuhi asupan vitamin B kompleks dan vitamin C. Suplemen zinc mungkin diperlukan karena zinc berikatan dengan albumin. Nah, sedikit rangkuman tentang sindrom nefrotik. Nah, yang ditanyakan adalah pemberian diet kepada pasien tersebut. Di bawah ini yang benar pernyataannya adalah jawaban B, yaitu rendah protein, yaitu 0,8 gram per kilogram berat badan. Oke, soal selanjutnya. Seorang pasien dirawat di RSU Dr. Sadikin didiagnosa chronic obstructive pulmonary disease dengan keluhan sesak nafas, sputum positif, batuk. Dari hasil pengukuran didapatkan tekanan darah 120/80, suhu 38 derajat. Hasil lab menunjukkan leukosit tinggi, natrium normal, Hb normal, IMT 18. Dari hasil wawancara pola makan diketahui bahwa pasien suka minum 2 kopi per hari dan merokok 1 bungkus per hari. Pasien mengaku sering begadang hingga tengah malam. Pertanyaannya, mengapa pada pasien dengan infeksi paru hanya diberikan sedikit karbohidrat? A. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi eritrosit. B. Proses penyerapan karbohidrat lebih mudah. C. Metabolisme karbohidrat membutuhkan lebih banyak oksigen. D. Metabolisme karbohidrat menghasilkan lebih banyak oksigen. E.
karbohidrat dapat dirubah menjadi bentuk lain di dalam sel. Nah, sebelum kita menjawab soal, kita akan membahas sedikit tentang chronic obstructive pulmonary disease atau penyakit paru obstruktif kronik atau yang biasa dikenal dengan PPOK. PPOK merupakan istilah yang digunakan untuk sejumlah penyakit yang menyerang paru-paru untuk jangka panjang atau penyakit yang progresif dengan gangguan aliran darah di dalam paru-paru disebabkan karena adanya inflamasi pada dinding saluran bronkus dan kerusakan dinding alveoli sehingga pasien akan kesulitan bernafas. Nah, asuhan gizi untuk pasien yang menderita PPOK tujuannya adalah yang pertama untuk menjamin pemenuhan kebutuhan gizi pasien, terutama energi dan protein. Yang kedua, meringankan kerja saluran pernafasan. Dan yang ketiga, menjaga keseimbangan energi dan nitrogen. Nah, yang pertama, energi cukup 20-35 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Energi digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena peningkatan kerja pernafasan. Biasanya pada pasien PPOK terjadi penurunan berat badan. Nah, energi juga diperlukan untuk membantu otot-otot pernafasan beregenerasi dan mempertahankan energi yang seimbang karena energi yang seimbang ini diperlukan untuk menjaga protein visceral dan somatik. Yang kedua, kebutuhan protein sebesar 1,2 sampai 1,7 gram per kilogram berat badan per hari. Fungsi protein diantaranya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tubuh, memelihara dan mempertahankan kekuatan otot pernafasan, mendukung fungsi imun, dan mencegah wasting pada otot. Nah, yang ketiga, kebutuhan lemak. Lemak diberikan cukup tinggi, 30-45% dari total energi. Nah, nilai RQ lemak ini termasuk rendah. Nilai RQ yang rendah mencerminkan proses pencernaan memerlukan oksigen yang sedikit dibandingkan zat gizi lainnya. Nah, untuk RQ atau respiratory question merupakan perbandingan banyaknya CO2 yang dihasilkan terhadap O2 yang dikonsumsi. Peningkatan RQ ditandai dengan gejala sesak nafas yang berdampak pada menurunnya asupan makanan. Nah, yang keempat ada kebutuhan karbohidrat. Nah, untuk penderita PPOK, karbohidrat diberikan rendah, yaitu 40-50% dari total energi. Karbohidrat meningkatkan pengambilan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida yang cukup tinggi. Hal ini berkaitan dengan nilai RQ karbohidrat yang lebih tinggi dibandingkan lemak dan protein. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa peningkatan RQ ditandai dengan gejala sesak nafas yang berdampak pada menurunnya asupan makanan. Sehingga jawaban soal untuk pertanyaan ini adalah mengapa pada pasien dengan infeksi paru hanya diberikan sedikit karbohidrat? Nah, jawabannya adalah C, yaitu metabolisme karbohidrat membutuhkan lebih banyak oksigen. Sehingga hal ini akan memperberat gejala sesak nafas yang diderita oleh pasien. Nah, oke ya, soal selanjutnya. Di daerah pesisir pantai ditemukan prevalensi gondok yang cukup tinggi. Padahal dari segi asupan yodium dari garam sudah terpenuhi. Namun, didapatkan bahwa masyarakat pesisir pantai mempunyai kebiasaan mengkonsumsi singkong dan kubis dalam jumlah tinggi. Apakah ada kaitan hal tersebut dengan kejadian gondok pada masyarakat pesisir? A. Singkong dan kubis merupakan sumber vitamin yang dapat membantu penyerapan iodium. B. Singkong dan kubis merupakan sumber mineral yang dapat membantu penyerapan iodium. C. Singkong dan kubis merupakan zat yang menyebabkan flatulensi yang tidak berhubungan dengan metabolisme iodium. D. Singkong dan kubis merupakan zat goitrogen yang dapat menghambat penyerapan iodium. E. Singkong dan kubis merupakan sumber antioksidan yang baik sehingga dapat mencegah oksidasi pada iodium. Nah, sebelumnya mari kita bahas sedikit tentang penyakit gondok.
Penyakit gondok merupakan pembengkakan kelenjar tiroid karena kekurangan iodium. Sumber makanan iodium adalah susu, ikan, dan telur. Nah, seseorang yang cukup mengonsumsi iodium masih bisa terkena gondok. Kenapa? Hal ini disebabkan oleh makanan yang bersifat goitrogenik. Zat goitrogenik merupakan zat yang menghambat dan menghalangi penyerapan iodium oleh kelenjar tiroid untuk mesintesis hormon tiroksin. Nah, makanan sumber zat goitrogenik yaitu terung, kecipir, sawi putih, sawi hijau, gambas, jagung muda, daun singkong, kangkung, bayam, kubis, rebung, dan pepaya yang masih muda. Jadi jawabannya adalah D. Nah, soal selanjutnya. Seorang ibu mengeluh persendian kaku dan nyeri setelah mengkonsumsi seafood dan bayam. Berkaitan dengan kandungan atau senyawa yang terdapat dalam seafood dan bayam, senyawa apakah yang dapat menimbulkan keluhan tersebut? A. Protein, B. Purin, C. Logam berat, D. Kolesterol, E. Lemak. Nah, untuk soal ini aku yakin teman-teman pasti bisa menjawabnya. Nah, sebelumnya mari kita coba review sedikit. Di sini kunci soalnya adalah persendian kaku dan nyeri setelah mengkonsumsi seafood dan bayam. Hal ini berkaitan dengan penyakit asam urat atau GOUT. GOUT adalah salah satu penyakit artritis yang disebabkan oleh metabolisme abnormal purin yang ditandai dengan meningkatnya kadar asam urat dalam darah, diikuti dengan terbentuknya timbunan kristal berupa garam urat di persendian yang menyebabkan peradangan sendi pada lutut atau jari. Jadi jawabannya adalah purin. Oke, soal selanjutnya. Diabetes mellitus merupakan sekumpulan penyakit metabolik yang disebabkan oleh defisiensi insulin absolut atau relatif maupun resistensi insulin di jaringan perifer. Gejala khas DM diantaranya hiperglikemi, poliuri, polidipsi, dan polifagi. Pada penderita terjadi gangguan metabolisme karbohidrat seperti glikolisis, glikogenesis, glucogenolisis, dan gluconeogenesis yang meningkat. Mengapa pada penderita diabetes terjadi penurunan berat badan yang tidak disadari? A. Terjadi pemecahan simpanan lemak dan glikogen di jaringan. B. Terjadi penumpukan simpanan lemak dan glikogen di jaringan lemak. C. Terjadi peningkatan pemecahan glukosa menjadi energi. D. Terjadi peningkatan penyerapan glukosa oleh usus. Dan E. Terjadi peningkatan aktivitas enzim pencernaan karbohidrat. Nah, jawabannya adalah A. Nah, untuk soal ini teman-teman bisa lihat pembahasannya di video aku yang judulnya tentang diabetes mellitus ya. Nah, oke, sekian video bahas soal kali ini. Jika ada yang ingin didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa, selamat belajar, dadah!